Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Hanimada Syarifuddin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prodi Ilmu Perpustakaan dengan NIM 1120025100111. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengembangan literasi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah sumber informasi yang diampu oleh Ibu Evi Zakiah. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pengembangan literasi dalam kurikulum pendidikan dasar menengah yang diambil melalui Jurnal Pendidikan Kebahasaan dan Kesusastraan Indonesia Suharil Kusmana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Abad ke-21. Tentunya kita semua mengetahui pada abad kali ini perkembangan teknologi dan informasi yang sangat deras yang tidak dapat diantisipasi dengan cara menghalangi pemanfaatannya, khususnya dalam dunia pendidikan. Banyaknya pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang mudah sekali tersampaikan dalam melalui media teknologi yang perkembangannya sangat sulit ditahan. Maka dari itu perkembangan peradaban harus menjadi tantangan bagi pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya yang unggul dan menjadi pemenang dalam persaingan global. Dengan cara seperti apa? Dengan cara perbaikan dan pemberlakuan kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, supaya dapat membekali para peserta didik dengan kompetensi untuk dapat menjalani kehidupan di abad ke-21. Kalian tahu nggak sih, dalam perhitungan prediksi demografi dan perkembangan ekonomi global pada tahun 2030, diperlukan sumber daya manusia yang terampil sebanyak 130 juta, sedangkan saat ini baru terpenuhi 55 juta. Maka dari itu kondisi tersebut menjadi tantangan khusus bagi gurunya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui pengembangan literasi. Hasil pengukuran literasi yang diselenggarakan oleh PISA dilakukan secara rutin setiap 3 tahun sekali kepada negara-negara yang bersedia diukur, dan Indonesia termasuk negara bagian tersebut. Berdasarkan pengukuran oleh PISA, pelajar kita memiliki peningkatan skor literasi membaca. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain, justru kita berada di urutan terbawah. Pengukuran literasi membaca berorientasi pada kemampuan pemahaman bacaan, menggunakan bacaan, dan merefleksikan dalam bentuk tulisan. Jadi kita tidak hanya memahami bacaan tersebut, namun kita harus menggunakan bacaan tersebut dan merefleksikannya dalam bentuk tulisan. Pelajar kita juga harus dapat memiliki kompetensi high order thinking skills untuk dapat menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis, inovatif, kreatif untuk hidup bersama manusia lain dengan damai dan harmonis. Pelajar kita juga harus dapat bersanding dengan pelajar negara lain dalam menerapkan standar literasi membaca. Berdasarkan pada data hasil pengukuran literasi, perlu dilakukannya reorientasi pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Maka dari itu, untuk mendukung hal tersebut perlu adanya revisi pada kurikulum 2013 untuk dapat mengembangkan literasi peserta didik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai inspirasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan salah satu alat untuk menyiapkan peserta didik supaya dapat memiliki kecakapan hidup pada saat ini dan masa yang akan datang. Maka dari itu, kurikulum harus dapat mendorong tercapai perilaku positif dari peserta didik dan mencegah sikap radikal. Upaya pengembangan literasi, yaitu kurikulum yang dikembangkan dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sangat baik untuk mempersiapkan sumber daya manusia bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kurikulum 2013 ini diharapkan dapat mengembangkan literasi bangsa melalui pembelajaran bahasa Indonesia melalui pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis yang didukung oleh gerakan literasi sekolah. Pengembangan kompetensi inti sikap pada kurikulum 2013 yang telah direvisi, ditetapkan bahwa pengembangan kompetensi sikap ini baik sikap spiritual maupun sikap sosial dilakukan secara tindak langsung. Pada pembelajaran kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan PKN. Sementara itu, pengembangan sikap dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang terdapat pada kompetensi inti 3 dan diikuti oleh kompetensi inti 4 sebagai efek penggiring. Penyelarasan kompetensi.
Kompetensi dasar yang dikembangkan dari kompetensi inti yang terdiri atas sikap spiritual yang terdapat pada kompetensi inti 1, sikap sosial yang terdapat pada kompetensi inti 2, pengetahuan terdapat pada kompetensi inti 3, dan keterampilan terdapat pada kompetensi inti 4, yang sejalan dengan pengembangan kemampuan dalam pembelajaran yang meliputi ranah efektif, kognitif, dan fisikomotorik. Proses pembelajaran berpikir yang dinyatakan harus selalu menggunakan 5M, yaitu mengamati, mempertanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Ini pun direvisi dengan harusnya dipadukan oleh model pedagogik yang terdiri atas membangun konteks, menalah model, mengkonstruksi terbimbing, dan mengkonstruksi secara mandiri. Pengembangan literasi melalui kompetensi dasar ini lebih diarahkan dalam mapel bahasa Indonesia pada peningkatan literasi. Pengembangan literasi melalui kompetensi dasar pada pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS terdapat pada nomor 1-14 dan SMA atau MA terdapat pada nomor 15-28 yang bisa kalian baca sendiri. Pengembangan literasi membaca. Para peserta didik diwajibkan untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tapi bukanlah baca buku teks pelajaran, melainkan buku-buku pengayaan seperti pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian. Sejak siswa berada di kelas 4, ia harus dapat membaca minimal 2 judul buku sehingga sampai dengan kelas 6, ia telah membaca 6 judul buku. Pada siswa SMP atau MTS yang harus membaca minimal 12 judul buku, pada siswa SMA, MA, atau MK yang diharuskan membaca minimal 18 judul buku. Kesimpulan yang dapat diambil pada pembahasan kali ini yaitu tentang perlunya pengembangan literasi yang dilakukan melalui pendidikan oleh para guru dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Upaya pemerintah ini harus melayani upaya para guru di sektor terdepan dalam menyiapkan bangsa Indonesia yang literat. Karena tanpa penyiapan sumber daya manusia yang matang ini, bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa yang ditundukkan oleh negara lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, sehingga dalam percaturan dunia harus memiliki kesejajaran dengan negara-negara lain dalam aspek kehidupan. Karena penyiapan ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Sekian penyampaian saya kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.